Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pasti dijawab pagi dong, ya kan? Ketemu lagi nih sama Babang Ganteng. Asik. Babang Ganteng, Abang Adi Kodok, ya, yang FB-nya namanya Kang Adi Kodok. Oke, malam ini kita sedang berkunjung di rumah kediaman ketua kita, Ketua IKA. Ada orang yang super spesial, Kang Uca Septian. Kang, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Kang Uca ini adalah Ketua Umum IKA YZA. Jadi pada hari ini kita akan sengaja berbincang dengan beliau tentang sosok beliau yang fenomenal, spektakuler. Ya. Sosok tuh penampakan ya? Oke, balik lagi. Ya, sengaja kita datang nih jauh-jauh nih. Kang Uca nih sekarang bertempat tinggal di daerah Cigombong, ya, lebih tepatnya di Bohlam. Jadi kita datang ke sini sengaja pengen membedah sosok beliau, seperti apa sih Kang Uca ini dalam kesehariannya, di pekerjaannya, di rumahnya, dan di organisasinya. Langsung aja kita tanya-tanya. Boleh kan, Kang? Tanya-tanya, Kang? Boleh. Kalau nggak boleh saya pulang nih. Tanya doang ya? Tanya doang. Ngapain saya? Oke, langsung aja. Kang Uca ini adalah seorang ketua IKA YZA, Kang, ya. Yang lebih kita kenal, Kang Uca ini adalah seorang yang bekerja di pemerintahan, ya, Kang, ya. Sebelum kita mengulas tentang pekerjaan nih, Kang, Akang itu di YZA itu dari lulusan tahun berapa? Saya di YZA lulus tahun 89 ya. 89? 89, Kang? Serius? Iya. Kolot nih. Dan kebetulan sudah aki-aki. Kok tidak menampakkan kepilihan ya, Kang, ya? 89 STM. 89. Oh, listrik. Ada nyerutnya. Listrik. Ya. Di 89 berarti kalau sekarang senior ya? Maksudnya angkatan pertama ya? Kedua ya, Kang, ya? Angkatan kedua ya. Ya. Nah, terus kalau dari itu dari angkatan ya, Kang, ya. Terus Akang ini kan kita nyebutnya itu Kang Uca ya. Tapi saya yakin nih, gak mungkin orang tua Akang itu kasih nama Kang Uca. Uca itu apa, Kang? Uca itu pasti ada artinya gitu. Apakah memang nama kecil, nama panggilan, atau nama preman nih? Nah, apa nih, Kang nih? Jadi kalau nama lahir saya ini Asep Saifullah. Oh, Asep Saifullah. Asep itu. Bagus, Bang, ya. Asep itu kaset. Oh, kaset. Saifullah itu pedang Allah. Masya Allah. Mantap ya. Tapi saya punya nama lain Uca. Iya. Nah, itu Itu Uca apa ini, tuh? saya juga nggak tahu ya asal usulnya Uca ini dari mana, siapa yang membuat nama itu. Tapi saya lebih populer dengan nama Uca. Iya, betul. Jadi kalau orang yang dekat dengan saya manggil Uca. Betul. Kakak saya pun juga manggil Uca. Uca gitu Haji ya. Uca itu Oh. Haji Asep ya. Harusnya si Haji Asep yang lebih bagus ya. Haji Uca. Terus orang-orang yang terdekat saya biasanya manggil Uca. Uca itu boleh ngangkat telepon? Oh, boleh. Angkat dulu, Kang. Kita lagi Oh, iya, santai, enggak apa-apa, Kang. Enggak usah dianggap serius, Kang. Kita mah, Kang. Oke, kita lanjut lagi setelah tadi Akang kita menerima telepon. Jadi udah beres ya, Kang, teleponnya, Kang? Alhamdulillah beres. Tidak akan terganggu lagi? Insya Allah. Maklum, orang sibuk ini Akang yang satu ini tuh. Aduh, kalau mau tahu behind the scene-nya 4 kali terhenti gara-gara telepon. Oke, Kang, sampai di mana tadi? Kalau saya nggak salah itu tadi sampai ke nama ya, Kang, ya. Kenapa nama Akang itu lebih dikenal dengan nama Uca? Apakah nama itu memang dari kecil atau nama tenar, nama preman pada saat zaman sekolah atau gimana, Kang? Coba tolong dijelaskan, Kang. Tadi sebelum nerima telepon tuh sempat dibahas ya. Ya, betul. Nama itu entah dari mana datangnya, ya kan? Bisikan goyim tuh kayaknya. Lebih terkenal nama saya Uca. Iya, Di kampung saya itu nama Uca. Jadi orang-orang lama tuh kenalnya Uca. Jadi kalau nanya Asep nggak tahu. Tapi di tempat tinggal sekarang nama Uca nggak ada. Nggak ada. Adanya Asep lagi. Oh, balik karena lagi. perkenalannya Asep, betul. Hingga nama Uca itu melekat ya sampai dibawa di organisasi di YZA ya. Organisasi juga ya. Kalau di lingkungan pekerjaan apakah terkenal juga nama Uca, Kang? Sangat juga ya. Sama orang-orang yang udah dekat sekali dengan saya pasti manggilnya Uca. Bisa dibuktikan di beberapa WhatsApp itu manggilnya Kang Asep Uca. Kang Asep Uca. Dan email saya juga Uca Septian. Oh gitu emailnya. yahoo.co.id. Udah gitu nama FB saya juga Uca juga. Septian. Oh, FB-nya ingat. FB-nya Kang Uca Septian. Tapi nggak pakai Kang, Uca Septian. Bisa di di follow
sorry, kalau Instagram baru di follow di @fb-nya. Ya terus balik lagi nih Kang, itu kan asal nama dari nama Akang ya, nama tenar Ya, Akang. ngomong-ngomong Anda kok nggak ceria ya sekarang? Apa karena ngantuk? Jadi setelah saya tadi menerima Kang Ucan nerima telepon 4, kita habis ngeliwat saudara-saudara. Efek dari makan lari ke mata. Keburu lapar ya. Nungguin orang sibuk, ya ampun. Jangan gitu Kak, kita ditonton oleh seluruh rakyat YJTA ini. Atas dulu deh. Atas dulu. Biar nggak selek. Tuh kan, jadi saya lupa mau nanya apa tuh tadi. Oh ya, balik lagi. Itu tadi tentang sekilas tentang nama Akang nih ya Kang ya. Nah terus kita mau tahu juga nih Kang nih. Di sela kesibukan Akang nih kan yang kita tahu nih Akang nih sibuk banget ya. Apalagi dengan Akang adalah salah satu yang masuk di dalam instansi pemerintahan ya. Nah itu gimana tuh Kang? Akang bisa bagi waktu untuk organisasi dan untuk pekerjaan serta untuk keluarga. Ya memang kerjaan saya sangat sibuk ya, terutama di akhir tahun. Seperti sekarang ini ya, sama ada beberapa tanggung jawaban yang dari bulan Januari kita tanggung jawabkan, dan nanti Januari juga saya akan sibuk merencanakan pekerjaan 1 tahun ke depan. Ya. Jadi keluarga saya dapat waktunya kebanyakan setelah Februari ke sana ya. Walaupun ya sekarang Minggu saya sempatkan untuk keluarga, ya Sabtu kalau tidak ada kegiatan di kantor saya sempatkan untuk bertemu dengan alumni, makanya saya selalu minta jadwal ke alumni ini kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau Minggu cuman kasihan waktu keluarga keambil. Jadi ya kita biar jalan, keluarga tetap jalan ya. Jalan karena perlu juga. Betul. Karena dua kesuksesan itu pasti ada keluarga yang betul. Jadi kalau nggak dibagi-bagi waktunya ya repot. Pasti jadi memang harus di mapping bener ya. Untuk sekarang ini gitu. Tapi memang waktu untuk keluarga ini boleh ditanyakan ke istri saya tidak pernah punya plan untuk jalan-jalan. Jadi begitu ada waktu, ayo. Kayak tahu bulat ya Kang, dadakan ya. Dadakan. Tapi itu yang enak tuh yang kayak gitu biasanya. Kayak ini bulan. Dadakan tahu bulat. Ya luar biasa ya. Makanya di organisasi sendiri kan saya di situ ada wakil ketua juga yang bisa, bila ada undangan saya tidak bisa hadir, ada wakil ketua dan ada hadir sendiri yang bisa datang mewakili, dan tentunya pasti dengan apa yang harus dibawa sesuai dengan arahan ya, dengan arahan Akang ya. Iya betul. Jadi ya luar biasa juga ya Akang ini yang satu ini, di balik kesibukannya yang luar biasa bisa bagi waktu antara keluarga dan organisasi ya. Nah, terus ini Kang yang mau ditanya ini Akang nih, dari semenjak lulus nih tahun 89 nih, apakah Akang langsung bekerjanya itu langsung masuk ke dalam instansi pemerintahan, atau adakah pengalaman-pengalaman yang sebelum Akang bisa dibilang sampai sukses seperti sekarang itu, mungkin Akang bisa berbagi cerita sama rekan-rekan alumni tentang apa aja sih kasarnya susah payahnya Akang untuk berada sampai di step sekarang ini gitu, sejauh ini gimana tuh Kang? Ya sebelum saya menjelaskan itu saya mau bicara sedikit ya. Kalau dari 89 ke sini saya bisa menceritakan. Dari mulai 89 ke bawah saya tidak bisa menceritakan, dan saya selalu dapat katanya. Kenapa tuh Kang? Karena pada waktu 89 itu saya tabrakan ya. Mengalami kecelakaan tanggal 1 Januari. Saya malam tahun baruan, 1 Januari jam 10 pagi. Tabrakan yang sangat luar biasa. Kaki kiri kanan patah, tulang rusuk, terus tulang rusuk di sini. Ini tulang pipi, tulang rahang, ya. Dan kepala retak. Saking terpukaunya dia bilang tulang rusuk di sini, saya iya. Padahal tulang ini saya lagi nyoba Anda tulang ini. Ngantuk. Efek lipat. Selamat pagi. Semangat pagi. Hingga blank lupa. Jadi teman-teman, terutama angkatan saya 89 kalau ketemu saya dan belum pernah sempat ketemu. Yang kalau sekarang saya ingat semua. Tapi yang ke belakang yang belum pernah ketemu, tegur saya. Tegur saya karena saya tidak bisa mengingat. Jadi memori Akang yang setelah kecelakaan itu, yang sebelum kecelakaan itu memori Akang itu terhapus gitu jadinya. Terhapus. Jadi baru memulai seperti baru terlahir kembali ya kasarnya ingatannya ya. Jadi semua serba katanya. Dan saya juga waktu sekolah itu kan ketua kelas. Katanya semua. Tapi itu udah lulus kan? Belum lulus. Mau lulus. Baru mau lulus. Dan saya
tidak ikut ujian di AJA, tapi saya ikut ujian di STM Negeri Sukabumi karena sudah tertinggal. Iya. Jadi ikut susulan ya Kang ya? Ikut susulan di rumah ujian. Oh, ujiannya di rumah karena ya? saya 1 tahun tidak bisa jalan. Oh gitu. 1 tahun saya tidak bisa jalan. Iya. Nah, terus kita lanjut ke masalah yang tadi ditanyakan ya. Iya. Sampai ada di titik ini sekarang ini. Betul. Sebetulnya itu melalui perjuangan yang sangat membekas di saya ya, karena saya merasa saya udah terlalu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tua. Saya begitu nakalnya, hingga pada waktu saya udah sembuh, katanya nakal, katanya juga gitu. Tapi AJA kalau nggak nakal bohong, jadi kita percaya lah. Saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Tahun 90 kaki saya masih pakai gip. Iya. Ini ada pen, pakai gip lagi. Saya mulai cari uang. Oh, udah Saya bekerja tuh Kang? ya, saya bekerja, tidak mau membebankan lagi kepada orang tua. Saya sudah cukup malu. Jadi akhirnya saya pertama yang saya lakukan adalah saya jadi tukang ojek. Oh, ojek apa nih? Motor, payung? Ojek motor. Oh, motor. Payung jalan lagi, kaki. kan lagi ini juga ya? Iya, Oh, jadi tapi kan makanya bisa dipakein bertahan, kaki, dipakein kayu kan. Oh, pakai kayu lagi. Gitu. Saya jalan nggak bisa, terbincang-bincang kalau jalan, tapi saya bisa ngojek. Itu jurusannya dari Cigombong tuh, ngetemnya di Cigombong. Iya. Pasar Rido ya, Cigombong. ya. Tujuannya macam-macam lah. Oh. Dari ngojek saya udah cukup bosan, saya coba-coba nginjek kupling mobil karena kebetulan memang saya bisa motor dan mobil dari kecil. Oh. Karena ada orang tua punya iya. orang tua punya mobil, punya motor. Ya. Saya SMP kelas 1 udah bisa bawa mobil. Oh, gitu. Akhirnya saya bawa angkot. Bawa apa tuh? Angkot. Setelah ojek nih, itu. Setelah ngojek, ngojek dianggap terlalu hujan apa segala macam ya, uangnya nggak seberapa. Saya bawa angkot jurusan Cicurug Bogor. Cicurug Bogor. Iya, dulu Ramayana, sampai Ramayana ya, sekarang jadi Ramayana. BTM ya. Bogor, Pasar Bogor ya. Surya Kencana tuh ya Kang ya. Bogor. Oh iya, Ramayana BTM betul. BTM. Nah, itu masuk ke belakang, masuk ke Pasar Bogor, keluar di Jalan Roda, langsung Sukasari. Iya, betul. Ya, di situ sampai Cicurugnya cariin SMP PGRI Cicurug, di situ berputar balik. Oh, di situ. Saya narik angkot, paling pulang tuh bawa Rp300, Rp500 paling gede. Tapi memang pada waktu itu emang uang masih berharga. Rp300 zaman dulu, mungkin sekarang 300.000 kali Kang ya. 30.000 mungkin ya. Karena apa? Anak sekolah itu dari Cicurug sampai Ciawi bayarnya cuma 100. Rp100 Kang ya. Rp100. Jadi kalau muatan angkot saya penuh gitu, anak sekolah isinya 12, saya cuma dapat 1.200. Kalau pulangnya dapat sekolah lagi 1.200 lagi, sementara saya setoran mobil itu 5.000. Oh. Kalau sekarang kan angkot 150.000 ya setorannya. Dulu saya setoran 5.000 itu juga susah dicarinya. Dari angkot coba kaki udah mulai enakan tuh ya. Itu berapa tahun tuh Kang di angkot Kang? Di angkot kurang lebih 1 tahun. 1 tahun di angkotnya. 1 tahun saya di angkot, terus saya coba-coba cari link ya. Iya, cari betul, link. betul. Dan saya nggak nyari link di teman-teman di Jasa karena saya sama sekali nggak ingat ya saya sekolah di mana. Jadi saya nggak ingat saya sekolah di mana. Oh, jadi itu udah setelah keluar itu ada agak terputus komunikasi sama teman-teman JS putus sama saya dengan teman-teman di Jasa, putus sama sekali nggak ada. Yang saya kenal cuma satu JS. Kan JS itu dan Yanto. JS Yanto karena dia yang nemenin saya pada waktu habis kecelakaan dia terus. Oh, bisa dibilang sahabat Akang lah ya. Sahabat gitu, ya, jadi sahabat saya dia aja. 2 orang itu yang Akang ingat ya. Yang diingat karena dia yang pertama saya kan koma 10 hari kan waktu itu. Jadi begitu mata terbuka ini ada dia, jadi dia aja. Tapi untung nggak pernah nyeritain aja tadi juga. Tapi untung nggak dipanggil bapak ya Kang JS ya, kan biasanya kalau orang ngelihat baru gitu ya, kayak anak bayi gitu bapak gitu. Kebayang nggak Kang JS dipanggil bapak sama Kang Uca? Efek liwat deh. tapi memang itu ya, memang lupa ingatan itu luar biasa ya. Saya ketemu alumni SMP, ya. Saya cium tangan, saya pikir ibunya, nggak tahu dia teman saya. Saya cium tangan. Padahal teman sendiri. Teman sendiri. Ya. Nah, terus dari angkot ini saya coba cari link. Dan saya pernah kerja di Kota Madya Bogor. Oh, Kota Bogor ini? Kota Madya Bogor. Di Departemen Agamanya. Wih, Departemen Agama kan? Iya, di dekat jalan terminal itu. Oh, KUA ya. Oh, iya tahu yang jalan mau ke arah Jalan Riau. Ya, itu di belakang Masjid Raya. Di situ saya dapat 1 tahun lagi. Berarti udah tahun berapa tuh? Berarti udah 3 tahun lewat lah ya. Tahun ya, dari 92-an lah ya. 93 ya. 93. 1 tahun di situ. Dulu sempat saya
ikut tes jadi pegawai di Departemen Agama itu. Itu Departemen Agama. Lulus ya. tapi tidak ada milik, ternyata lulus nomor 1, saya lulus nomor 1 tidak ada milik. Dan saya keluar lagi dari situ. Keluar. Ini ceritain ini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, emang ini kan khusus hari ini khusus Gitu ya? Buat saya? untuk Akang ya, kita pengen tahu nih Dari Departemen Harus Agama seperti itu apa gitu. saya masih ingat tuh nama bosnya, Haji Adang. Ya, Oh. mudah-mudahan dia sudah meninggal ya, husnul khotimah ya. Amin. Ya dosa-dosa dia saya maafkan gitu ya. Mudah-mudahan dia sudah Haji meninggal. Adang, saya maafkan dosa Anda. Mudah-mudahan udah meninggal. Ya. Aduh jadi efek liwat ini jadi. Kacau. Ternyata Pak Haji Adang itu sudah meninggal, saudara-saudara, dan kita doakan dia husnul khotimah, amin. Nah Ya, dari baik, situ saya karena masih udah ketemu orang-orang pemerintahan, saya dengar di Kota Madia itu, di Kota Madia ada lagi lowongan di bagian pemerintahan. Di bagian di Kota Madianya itu ya kan? Kota Madia. Di Kota Madianya ya. Saya kerja di bagian pertamanan, Oh, pertamanan. dan waktu itu saya ngurusin bos yang pimpinan di situ beli untuk pemakaman di Kota Madia atau daerah Kota Madia itu pemakamannya kalau saya Warung Jambu sana. Oh. Pemakaman umum yang punya pemerintah. Yang punya pemerintah di daerah Warung Jambu ya. Ya. Di situ saya pernah ngurusin pemakaman. Selesai itu saya balik lagi ke Cigombong, sudah berhenti lagi kerja. Oh, jadi berhenti Jadi karena lagi. memang tidak ada progres. Oh ya. Saya orang yang tidak pernah puas dengan hasil yang didapat, jadi saya harus ada progres. Ini saya monoton pekerjaannya, ngurusin kuburan, jadi ingat kubur terus. Oh, jadi, ya. Ingat mati, Ingat ingat mati, akhirnya sakit tuh. ya, mendingan keluar Kayak aja. wali ya. Keluar saya balik ke rumah. Saya kerja di Kecamatan Cigombong, dulu Oh. Kecamatan Cijuruk Oh, namanya. jadi memang pekerjaannya nggak jauh dari pemerintahan ya, Kang ya? Iya, nggak jadi pemerintahan, saya kerja di namanya Pak Camatnya waktu itu Rusli Muhi, sarjana hukum. Jadi ada camat yang sarjana hukum, ada biasanya camat itu kan dokter Andes kan. Ini ada satu camat namanya Rusli Muhi, SH. Masih ada nih Kang kalau ini. Insya Allah mungkin masih ada. Oh, masih ada Saya ya. juga udah lost Kita contact nggak ya. perlu doain husnul khotimah ya Ya. kalau gitu ya, Kang ya. Nggak usah, karena dia juga, karena dia yang saya doakan husnul khotimah itu yang menyakitin, kalau ini nggak nyakitin. Oh, enggak. Nggak nyakitin. Di situ juga 1 tahun saya. Berarti itu tahun berapa tuh? Berarti udah tahun 95 ya, karena kan tadi 95. di itu 1 tahun ya di pemakaman Terus itu. ya 95 akhir itu saya pergi ke Jakarta, coba nasib di Jakarta. Iya. Ternyata di Jakarta tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Jakarta begitu complicated. Saya akhirnya karena memang bisa bawa mobil ya, pada apa yang saya geluti bawa mobil, dan di jasa STM itu nggak laku pada itu. Waktu itu ya, Kang ya. Iya, nggak laku. Jadi bukan karena YJK ya, emang STM tidak dibutuhkan waktu itu. Karena yang dibutuhkan adalah orang sarjana. Oh, di instansi ya, Kang ya. Di Saya instansi. di mana aja saya ngelamar nggak gitu. dapat. Akhirnya saya jadi supir Metro Mini. Oh, pernah di supir Metro Mini juga. Pernah. Pondok Labu Blok M, Wih. jurusannya nomor terakhirnya 610. Sekarang sudah nggak ada karena sudah diganti oleh Mini Trans ya, Oh, atau Transjakarta. Transjakarta betul. Dulu ada Metro Mini warna orange. Ya, Iya, orange. orange ya betul. Itu jurusan Pondok Labu di UPN, Universitas Pembangunan Nasional, parkirnya sampai Blok M. 1 tahun Metro saya Metro Metro Mini. Bang? Iya, Oh. saya Metro Mini 1 tahun. Gak nyangka ya, guys. Dari itu setahun 97 Dan 97. saya pindah lagi narik angkot tapi di Jakarta. Oh, jadi setelah naik Metro Mini turun, jadi naik angkot dulu. Karena Metro Mini terlalu ugal-ugalan Oh, ininya bawaannya ya. bawaan orang ya, orang Oh. ugal-ugalan, sementara saya orangnya maunya ya nggak terlalu ugal-ugalan gitu, cuman ya dari ke bawah lagi ke nih, bawah ya. ke bawah lagi saya daripada nanti mencelakakan orang ya kan. itu ya, karena supir Metro Mini ini mau ngerem mau belok hanya supir sama Tuhan yang tahu. Ya, betul. Dia nggak pakai lampu. Betul. Hanya Tuhan yang tahu dia Betul, mau ngerem, dia betul. mau nyusul, Iya, betul. dan saya nggak mau seperti itu Iya. kecelakaan orang. Sama kayak mama bawa Matic. Hanya Gitu. dia dan Tuhan yang tahu mau belok kemana. Jadi ke mama ya. Iya benar. Iya. Harus diprotes mama loh. Mudah-mudahan Tapi bener. mama mulai sekarang masih send ya. Kalau nanti ketemu Kang Adi. Terus ini pengalaman saya kebanyakan hidup di roda ya. Ada lagunya roda. Roda kehidupan. Ada. Oh, roda kehidupan. Terus saya apa namanya? Setelah di Metro Mini turun ke Mikrolet itu apa? Enggak, pesan sebetulnya apa? enggak. Nih, mulai error ya, mulai lupa ya. Tuh. Liwat. Ada yang lewat, ada yang Apa tuh? lewat. Apa tuh? Karena tahun 93 saya nikah sama istri saya. Oh, itu yang dilewatin ternyata.
dilewatin tahun 93. 93 itu berarti Bulan posisi September Akang saya nikah tanggal 10. tanggal 10. Enggak, posisinya 93 itu berarti Akang lagi ada di nyupir. Lagi narik apa tuh? Lagi narik Cisaru, bukan Cisaru. Istri saya kan orang Banten. Oh. Saya ketemunya di Banten di Pandeglang. Ya kan? Lagi nyupir orang pemerintahan itu yang tadi tanah kuburan. Oh, yang di itu Departemen Pertamanan ya. Ya. Maaf ya saudara-saudara, jadi kita udah mulai tertarik nih, jadi kita harus lebih serius. Tarik apanya matanya? Iya, berarti Kayaknya 93 saya ya. perlu merokok dan minum dulu. Jadi, kalau bisa boleh di-cut. Gak apa-apa sambil ngerokok aja. Gak apa-apa, gak perlu di-cut, gak ada yang di-cut di sini. Harus Boleh merokok? Nggak boleh, sama siapa nggak boleh. Kita mah udah alumni. Buat adik-adik baru nggak boleh. Jangan ditiru. Emang itu tontonan buat alumni? Oh, ini untuk alumni dan Anak-anak seluruh. anak-anak. Bukan, ini buat alumni, buat yang sekolah juga boleh. Buat yang di luar alumni juga silahkan. Merokok ya, bisa di-blur nggak? Gak usah disensor, gak ada KPI. Ya, nggak usah disensor, ini udah langsung panjang 2 jam ya. Ini durasinya diingetin ya teman-teman ya. Jangan bosan, bosan. tonton terus. Jangan lupa subrek, like, comment, and share. Tontonnya sambil ngopi ya. Makin malam makin liar. Efek liwet ya saudara-saudara. Jadi memang saya pada waktu nikah. Tadi kan 93 itu ya. ya 93 tanggal 10 bulan September. Saya punya gaji itu cuman Rp5.000. Rp5.000 sama kayak setoran angkot tadi tuh Kang. Ya 5.000 tanpa uang bulanan. Oh? 5.000 itu saya bagi-bagi tuh uangnya. Saya beli rokok Jarum Super tuh Rp400. Satu bungkus tuh Kang. Iya, satu bungkus. Satu bungkus Rp400. Ongkos ojeknya 400 juga, pulang pergi jadi sekali berangkat 200. Oh, 5.000 itu satu hari maksudnya. 5.000 satu hari. Oh, satu hari. Jadi gajinya harian. Oh, gajinya harian. Iya. Terus ya buat makan saya di tempat pekerja, yang jelas istri saya nyimpen kebagian Rp300. Rp300 yang ditabung ya. Untuk ditabung ya. Tuh. Jadi begitu sulitnya uang pada waktu itu, bukan selain memang uangnya masih mahal, ya emang sulit ya. Sulit untuk mendapatkannya tuh nggak mudah gitu ya Kang. Iya, nggak mudah. Terus karena saya terus berupaya hingga akhirnya dapat kabar ada lowongan di kantor Menpora waktu itu. Dan itu yang setelah Akang menjadi supir Metro Mini dan Mikrolet itu ya Kang ya. Ada kabar lowongan di kantor Menpora ya Kang. Iya, saya daftar melalui pos. Kalau sekarang mah online meureun ya Kang ya. Kalau Iya. sekarang mah online-nya gitu. Kalau dulu kan kantor pos ya, via pos ya. Ya, itu udah tahun 96, 97 ya berarti ya Kang ya. 97, 98 mungkin ya. Kalau merunut dari tapi perjalanan sebetulnya tadi. cerita ini banyak yang kelewat sih. Kenapa? Gak apa-apa kan, gak usah dilewat. Gak usah diceritain semua mah. Bisa sampai besok kalau diceritain ya. Yang penting pada prinsipnya Akang ini bisa kita nilai adalah seorang yang pekerja keras. Iya, dan saya tidak memang saya tidak pernah puas dengan apa yang saya dapat. Jadi saya selalu ingin meningkat. Betul. Bukan manusia ini kalau yang cepat puas tuh, yang sekali langsung puas tuh orang gila mungkin. Tidak punya keinginan. Saya manusia yang punya keinginan, jadi harus meningkat lah ya, jenjangnya harus ada jenjang ya, betul. Karena saya lamar dari pos, saya dapat panggilan ke kecamatan. Oh, panggilannya di luar kecamatan Kang? Kecamatan. Itu ke kecamatan. Untungnya ada Pak RT waktu itu ke kecamatan. Oh, dan Pak RT-nya masih hidup sampai sekarang? Nah, Pak RT-nya masih ada lah ya kayaknya. antara hidup. Maksudnya mau kita doain Ya, kan? maksudnya mau kita doain. Karena Kalau dia masih hidup, karena kita doain karena dia yang membantu Akang sampai akhirnya karirnya bisa sampai sekarang, ya nggak? Gitu Kang dari maksudnya. situ saya ikut ujian ya. Oh iya. Dan itu waktunya itu durasinya sangat mepet. Saya terima hari Kamis. Hari Kamis itu Kamis ya. Jumat pagi harus ikut ujian. Pakai Oh. baju putih tangan panjang, celana hitam. Dan saya malam itu berangkat ke Jakarta lagi. Berangkat ke Jakarta untuk mengikuti ujian. Oh, jadi Akang pada saat itu posisinya adalah Akang sudah berada di Bogor waktu itu pada Ya, saat di Bogor, panggilan pertama itu ya. di orang Oh, pemerintahan. yang pemerintahan yang di apa pemakaman itu ya Kang ya. Mm-mm. Dan akhirnya ikut ke Menpora. Jadi kalau ceritanya agak tumpang tindih, mohon maaf ya. Karena yang tahu ceritanya cuma beliau, jadi kita yakin aja. Tapi jadi kita bisa ambil garis besarnya kalau Akang ini berada di posisi sekarang itu bukan karena bukan karena tiba-tiba, ya kan? Akang Iya, itu memang betul-betul dari nol ya, dari nol banget.
bekerja keras gitu kan, dan mungkin juga dibarengi dengan keberuntungan terutama ya Kang ya. Ada faktor keberuntungan. Kalau misalnya tadi Pak RT tadi nggak ngomong ya Kang ya, mungkin hilang kesempatan Kang ya. Ya, gimana kalau kita cari Pak RT-nya nih Kang, kita kasih sayembara nih. Pak RT, dari situ saya ikut ujian, itu saya berangkat ke Jakarta ujian, dan alhamdulillah nomor 1. Alhamdulillah. Sama seperti yang di Departemen Yang Agama itu, pada saat cuman itu ada milik nomor 1 di situ, dan akhirnya saya resmi bergabung di Kemenpora, kantor Kemenpora. Di Menpora. Menpora 98. 98. Masuk ke Menpora 98, jalan terus sampai akhirnya, ada ingat nggak Gus Dur jadi presiden tahun berapa? Gus Dur itu tahun 2004. 2004. Ya, yang tahu Gus Dur jadi presiden tahun berapa? Benar nggak sih? Komen di bawah sini. Ya, komen di bawah ya. Karena Gus Dur jadi presiden, kantor saya dibubarkan oleh Gus Dur. Oh iya, benar. Kemenpora ya Kang ya? Menpora bubar, ada beberapa kementerian. Menpora bubar, Dinas penerangan bubar, sosial bubar, Sosial, ya, betul. kalau nggak salah, kalau salah maaf. Menpera, Menteri Perumahan bubar, Menteri Perumahan. Irigasi bubarin, Transmigrasi betul. Departemen Perindustrian digabung dengan Perdagangan. Tenaga kerja ya, kalau Kang ya. Sekarang jadi digabung-gabung sih sekarang juga jadi Menteri PUPR, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Pada saat dibubarkan itu berarti Akang juga dalam kondisi Saya bubar nggak ada masalah karena waktu itu saya sudah organik di pemerintah. Oh, sudah masuk dalam ini ya Kang ya, Ya, pemerintahan. cuman karir saya maju setelah dibubarkan. Jadi terima kasih Gus Dur. Oh, jadi malah setelah dibubarkan malah jadi saya karena saya kembali ya? ke pusat ya, Oh, ke kantor begitu. pusat, dan saya ditempatkan di salah satu salah instansi satu sekarang instansi ya. yang sampai hari ini. Yang sampai hari ini Akang masih bertahan. Dan memang karir menanjak di situ. Amin, Jadi amin, alhamdulillah, di balik musibah itu pasti ada. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya di balik itu pasti ada hikmahnya ya. Oke Kang, ya itu adalah cerita yang luar biasa yang bisa memotivasi kami terutama yang generasi muda supaya lebih bekerja keras ya kan, nggak pantang menyerah. Jangan ya, kan? pernah puas dengan apa yang Anda dapatkan, tapi juga jangan kebablasan. Jangan cepat puas, tapi juga jangan kebablasan. Semua dalam kendali dan kontrol. Oke. Jangan sampai juga besar pasak daripada tiang. Berarti harus pintar-pintar nabung banget ya kalau gitu ya Kang ya. Iya, harus kita benar-benar bisa mengatur cash flow-nya ya Kang ya. Benar-benar ya, benar-benar. Oke, ya itu tadi mungkin bisa dibilang biografi dari Kang Uca sebagai ketua dari Ikatan Alumni YZA ya. Kita bisa ambil banyak ilmu nih dari apa yang tadi disampaikan ya. Terus ada lagi nih Kang, salah satunya nih Kang yang sekarang ini kan di IKA YZA itu sendiri kami nih sekarang lagi berfokus kepada acara silaturahmi akbar nih Kang. Kita akan mengadakan silaturahmi akbar yang insya Allah nanti akan diadakan pada tahun 2021 yang untuk bulannya kemungkinan besar berada di bulan September. Nah kalau untuk tanggal mungkin nanti kita akan menyusul tanggalnya seperti apa karena kami juga sedang menunggu perkembangan dari pandemi yang sedang ada di negara kita ini Kang. Nah kalau saya boleh bertanya sama Akang nih, saya mau minta saran nih, bagaimana sih Kang acara itu atau apa saran Akang untuk para alumni, instruksi Akang untuk para alumni itu seperti apa untuk acara ini Kang? Ya, terima kasih sudah diinformasikan masalah silaturahmi akbar ya. Jadi bukan reuni ya, silaturahmi akbar, lebih ke silaturahmi ya. Karena kebetulan juga beberapa tahun ke belakang 2017 kita mengadakan terakhir. 2017 itu saya bukan ketua IKA, tapi saya ketua pelaksana Back to Campus. Betul, Back to Campus, dan itu alhamdulillah jadi acara yang sampai saat ini masih mungkin dikenang oleh sebagian besar alumni Kang. Ya. Nah, gimana tuh Kang? Saran Akang buat kami nih selaku panitia, karena kebetulan saat ini saya adalah ketua panitia untuk acara silaturahmi. Nah, Akang bisa memanage acara sebesar itu bagaimana Kang? Ya sebetulnya langkah pertama ini sosialisasi. Sekarang sosialisasi juga lebih mudah ya dengan WhatsApp, dengan medsos. Ya perkuat dulu di Korlap ya Kang ya. Karena ujung tombaknya adalah Korlap. Ya, betul. Lebih intens rapat dengan Korlap. Rapat itu tidak mesti ketemu.
rapat melalui WhatsApp grup juga bisa ya, namanya rapat juga. Jangan lupa notulensinya. Jadi ada progres. Bagaimana progres? Biar nanti bisa dicontoh yang tahun 2017 itu ya, bagaimana atensi atau apa ya, euforia mereka ya, orang ya, hingga sulit move on ya orang itu ya. Nah sekarang pun juga bisa asal semua alumninya sekuat apapun, sehebat apapun panitia, sekuat dan sebanyak apapun korlap, kalau alumninya tidak tertarik untuk bersilaturahmi, tidak akan bisa apa-apa ya Kang ya? Tidak akan bisa apa-apa. Hanya ada nanti yang alumni yang ada di silaturahmi cuman panitia dan korlap. Ya, karena panitia dan korlap itu harus dibedain ya. Mana panitia, mana korlap. Ya, korlap itu adalah alumni juga. Dia adalah penyambung lidah kepada alumni-alumni lain. Karena panitia juga keterbatasan jangkauan, keterbatasan informasi. Betul. Ya, si A, si B, si C-nya itu lulusan tahun berapa, SMEA, STM, atau SMA, atau SMP ya. SMP kita ajak juga SMP ya. Bisa. Ya mungkin saya selaku ketua umum menginstruksikan kepada Adik selaku ketua panitia ya, dan panitia lainnya lebih intens lagi untuk sekarang ini kan 2021 itu udah tinggal beberapa hari lagi ya, betul. akan berganti ya, akan berganti. Jadi tinggal 2 bulan. Betul. Semoga dengan kedekatan dengan para korlap, korlap itu adalah ujung tombak. Bagaimana kita semua korlap ini semua bisa merekrut mendatangkan para alumni. Saya yakin ya, alumni ini di masa pandemi ini 1 tahun ya, pandemi ini. 1 tahun betul. Tidak bisa keluar, tidak bisa kumpul-kumpul. Insya Allah nanti tahun 2021 di bulan September ya. September rencana kita itu mereka sudah sangat kangen untuk kumpul. Insya Allah akan banyak peserta. Amin. Dan, ya, betul. Dan pasti acaranya dengan banyaknya alumni yang datang akan semakin besar acaranya, akan semakin meriah, akan semakin hebat. Betul. Itu sih. Jadi acara itu akan menjadi besar juga tergantung dari alumni itu sendiri ya Kang. Betul. Jadi kalau misalnya panitia bisa dibilang kami itu hanyalah ada perpanjangan tangan aja ya Kang ya. Hanya pelaksana aja ya. Pelaksana yang jadi panitia ini di sini panitia tidak ada ngambil untung. Iya. Kepuasan panitia adalah kalau acaranya sukses. Betul. Kebahagiaan panitia adalah kalau ada sukses. Itu yang saya alami. Betul. Jadi kita bekerja keras untuk teman-teman. Betul sekali. Jadi panitia dan korlap hatinya harus kuat. Amin. Jangan baper. Oh, nggak boleh baper itu yang terutama ya Kang ya. Ya. Yang satu lagi Kang nih, ini mumpung Akang langsung nih sebagai ketua umum, instruksi Akang untuk para alumni untuk memeriahkan acara silaturahmi ini Kang, biar nanti rekan-rekan alumni yang lain juga tahu nih, kalau Akang selaku panitia juga support kita. Oke, saya selaku ketua umum IKIYTA mendukung sepenuhnya acara silaturahmi akbar 2021 di bulan September, yang insya Allah tanggalnya juga mungkin nanti bisa segera direalisasikan ya. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan kepanitiaan yang insya Allah lebih bisa amanah. Ya Kang ya, mungkin seperti itu ya Kang ya. Lebih mungkin kami lebih menitik beratkannya yang seperti itu gitu Kang. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan instruksi dari Akang ini bisa diterima oleh para alumni ya Kang ya. Sebagai instruksi sebagai ketua IKA langsung gitu. Ya, instruksinya semua harus mendukung ya, dari STM, SMA, SMEA, SMP diajak ya. SMP diajak harus mendukung semua acara ini. Karena suksesnya acara ini dari dukungan para alumni semua. Para alumni betul ya. Kalau nggak salah berbayar sekarang ya. Betul. Sekarang itu berbayar. Jadi sekarang itu kita kenakan harga tiket ya. Kita sebutnya harga tiket itu sebesar 130.000 Kang. Ya. Kalau dulu di zamannya saya kan perangkatan ya. Ya betul. Jadi perangkatan. Yang sekarang agak berbeda ya. Agak berbeda. Ya, berarti dengan berbeda ini, Adi selaku ketua umum, ketua pelaksana harus mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan oleh para alumni. Ya betul. Insya Allah bentuk tanggung jawab kami sebagai panitia acara silaturahmi akbar nanti, kami saat ini juga sedang menggodok sistem supaya rekan-rekan alumni semua itu bisa melihat, kita bicara tentang transparansi semuanya ya Kang ya. Transparansi dana, dari dana yang masuk, dana yang keluar, insya Allah kami sedang siapkan sistemnya. Nanti rekan-rekan alumni tinggal klik bisa lihat itu semua Kang.
masuknya, pengeluarannya, semuanya itu bisa dilihat gitu. Seperti itu Kang. Insya Allah kami siapkan. Insya Allah itu bagus. Dan tolong kendalikan satu yang saya amanatkan, kendalikan proposal. Oh ya, Insya Allah. Jangan sampai ada proposal beredar di luar kepanitiaan. Ya. Siap. Jadi proposal yang keluar harus ada tanda terima, bukti keluar. Ya. Dituju kepada siapa. Jadi panitia lain atau siapapun yang tahu boleh cross check ke sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Baik. tahun dulu ada kebocoran yang mungkin teman-teman ada yang tahu ada kebocoran, dan insya Allah yang sekarang tadi dijelaskan oleh Adi, insya Allah tidak ada kebocoran lagi ya. Mudah-mudahan Harus ya. Insya Allah. Harus Ya. Ini amanah, Amin. Insya Allah. harus dijalankan. Itu aja sih mungkin dari saya, pengalaman saya. Nanti kita bisa bicara lebih intens lagi di luar acara yang ini, Ya. bagaimana mengendalikan proposal, karena proposal itu juga hasilnya uangnya untuk subsidi silang. Ya. Perlu subsidi silang. Perlu, Karena apa? perlu. Di masa pandemik ini mungkin ada beberapa alumni yang tidak beruntung, ya. Betul. Tidak beruntung, dia pengen ikut tapi dia tidak ada dana untuk itu. Ya Betul. mungkin bisa dipikirkan baik-baik. Baik. Ya. Ya. Oke. Mungkin, ya sekarang apa lagi yang akan ditanyakan? Baik, itu Kang. Satu lagi nih mungkin kita bisa infokan untuk kepada seluruh alumni. Jadi karena nanti kami sedang membuatkan sistem ya Kang ya. Sistem pembayarannya itu kemungkinan besar juga akan bisa dibayarkan nanti di minimarket yang sudah terkenal ya. Karena kalau nyebutin nama itu nanti keenakan dia. Sebut inisialnya nggak aja. ada endorse. Inisialnya Indomaret dan Aquamaret. Bisa itu juga dong. Bisa pakai aplikasi GoPay, bisa. Insya Allah bisa. Luar Nanti biasa, kita, tuh. ya, nanti kita akan Berarti coba. saya bayar juga ya? Nah, bingung kan jawabnya kan? Kalau Saya akan Akang bayar. Saya akan bayar. Akang bayarnya nggak satu. Saya akan bayar. Akang bayarnya nggak satu. Ya, kalau untuk masalah nanti dana itu dimohon untuk kepada para alumni untuk tidak memberikan dana kepada sembarangan orang. Ya, yang berhak untuk menerima dana itu hanya korlap angkatannya masing-masing. Kalau misalnya Ada tanda korlapnya- khususnya nggak korlapnya? Korlapnya nanti akan kita buatkan tanda Ada, khusus, ya? tanda ada surat jalannya khusus Ya, juga. good. Itu ada surat jalannya yang kita kasih. Jadi masing-masing nanti pada saat korlap itu bertemu angkatannya, jadi alumni bisa menanyakan kalau mereka mengaku-ngaku korlap, mereka pasti punya tanda surat jalan itu. Gitu Kang. Jadi kenapa kita sekarang seperti ini? Ya itu yang tadi Akang bilang, untuk meminimalisir Kang. Ya, meminimalisir. Kalau misalnya kita tidak bisa menutup semua ruang misalnya full, minimal kita bisa betul-betul meminimalisir gitu ya, Ya. Kang ya. Betul. Oke. Baik, seperti itu mungkin. Ya, karena memang niatkan dulu yang baik, kuatkan dulu yang baik, ya kan? Insya Allah memang lagi bersih-bersih, ya kan? Saya selaku ketua umum juga lagi bersih-bersih. Tapi kalau memang masih ada ditemukan yang kotor, namanya juga lagi nyapu, ya. Iya, betul. Pasti betul. ada yang ketinggalan Ada tentunya, ya. ketinggalan. Karena sebelum ngepel, saya baru nyapu. Ya, mudah-mudahan nanti Adi bisa ngepel. Mudah-mudahan dibantu rekan-rekan yang lain ya sambil dipantau juga oleh Pak Ketum ya. Oke, Kang, satu lagi nih yang terakhir nih Kang, closing statement-nya nih dari Akang nih untuk para alumni, untuk diingatkan lagi mungkin untuk instruksinya yang tadi lebih dikuatkan lagi gitu Kang, instruksi Akang nih untuk closing statement-nya nih, sebelum kita tutup Kang. Untuk para alumni harus semangat. Semangat ya. Semangat dong, pasti Semangat. dong, harus semangat. Semua alumni JTA harus hadir di acara silaturahmi akbar. Anda sudah kangen dengan berkumpul? Saya juga. Saya juga. Saya juga. Harus hadir. Harus hadir. Karena Ingat. belum tentu ada momen seperti Betul. yang akan Momennya dilakukan akan nanti kita ya. ini kan Nah, lagi nanti ya Kang. karena juga insya Allah tahun 2022 saya akan mengakhiri jabatan saya. Kalau Anda pilih lagi, saya lanjutkan. Lanjutkan. Oke, itu mungkin rekan-rekan semua yang bisa kita gali ya dari Kang Uca ya, maaf dari Kang Uca. Selain tadi latar belakang backgroundnya, terus mengenai pekerjaannya, mengenai riwayat atau sejarahnya Akang ini yang luar biasa ya. Terus tadi juga support nih Akang, alhamdulillah support kami sebagai ketua pelaksana dari silaturahmi akbar. Satu lagi yang mau ditekankan kami selaku panitia, datang dan sukseskan acara silaturahmi akbar 2021. Oke, terima kasih banyak Kang. Kita tutup Kang. Terima kasih. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti.